Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran koordinat kartesius. Masih semangat untuk belajar? Ayo kita belajar. Pertama adalah pengertian koordinat kartesius. Koordinat kartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Jadi, koordinat kartesius itu ada pada bangun datar. Penulisannya sendiri ditandai dengan kurung kurawal dan dipisahkan dengan koma. Sebagai contoh, X, Y, di mana X disebut absis dan Y disebut sebagai ordinat. Misalkan di sini titik A 2,5, maka dapat dikatakan bahwa absis titik A adalah 2, sedangkan ordinat titik A adalah 5. Setelah pengertian koordinat kartesius, materi berikutnya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika koordinat suatu titik, misalkan X, Y, maka posisi titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah koordinat X adalah jarak suatu titik ke sumbu Y, sedangkan koordinat Y adalah jarak suatu titik ke sumbu X. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan koordinat titik A, B, dan C pada bidang kartesius di samping. Tentukan juga posisi titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di sini ada titik A. Koordinat titik A itu adalah sumbu X-nya adalah 3, Y-nya adalah 5, maka koordinatnya adalah 3,5. Pertanyaan di sini ada 2, yaitu tentukan koordinat dan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik A berjarak 3 satuan ke sumbu Y. Titik A 3 satuan ke sumbu Y. 1, 2, 3. Dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Lalu koordinat titik B, ini koordinat titik B, sumbu X-nya adalah negatif 4 dan sumbu Y-nya adalah 2. Ya. Maka koordinatnya adalah negatif 4,2. Posisi titik B terhadap sumbu X itu adalah posisi titik B berjarak 4 satuan 1, 2, 3, 4 terhadap sumbu Y dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X 1, 2. C koordinatnya itu adalah X-nya adalah 2, Y-nya masalah C ini ya, X-nya negatif 3, Y-nya adalah negatif 2, maka koordinat titik C adalah negatif 3, negatif 2. Posisi titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3, sumbu Y, 2 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, ini sumbu X. Yang terakhir koordinat titik D, di sini X-nya adalah 2, Y-nya negatif 5. Posisi titik D berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan paham ya. Kalau tadi posisi titik terhadap sumbu X dan Y, sekarang posisi titik terhadap titik pusat. Ya. Titik pusat yang mana sih?
Ini dia titik pusat, ya 0,0 di sini. Posisi titik X, Y terhadap titik pusat yaitu 0,0 dapat ditentukan berdasarkan nilai absis X dan nilai koordinat Y. Sebagai contoh, posisi titik A terhadap titik pusat adalah A, ini 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Maksudnya dari sini 2 satuan ke kanan, 1, 2, 3 ke atas, 1, 2, 3. Jadi posisi titik A terhadap 0 titik pusat itu adalah 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Yang B, posisi titik B terhadap titik pusat itu adalah 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3 dan 1 satuan ke atas, 1. Posisi titik C terhadap titik 0,0 ya, 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3 dan 2 satuan ke atas, 1, 2. Sekarang posisi titik terhadap titik yang lain. Posisi titik terhadap titik yang lain dapat ditentukan berdasarkan banyaknya langkah dari absis titik X ke absis titik acuan A dan banyak langkah dari koordinat titik Y ke koordinat titik acuan B. Lebih jelasnya perhatikan ini. Sama seperti yang tadi ya. Posisi titik A terhadap titik B ya. A terhadap titik B. Jadi seperti yang terhadap titik pusat, dia akan berpusat dari 0 ke A. Maka kalau posisi titik A terhadap B yang jadi pusatnya adalah B ya. Maka dia adalah 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. B yang jadi pusat ke kiri 1, ke atas 2. Posisi titik C, posisi titik A terhadap titik C, berarti yang jadi pusatnya di sini siapa? Yaitu C. Ya. C ke A. Berarti di sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan dan 1 ke atas. Posisi titik B terhadap titik C. Jadi yang pusat siapa? Si C ya. Yaitu 6 ke kanan, 6 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1 ke bawah. Ini ke bawah nih ya, bukan ke atas. Bawah nih, ke bawah. Perhatikan ya, ini bukan ke atas tapi ke bawah. Maafin Ibu. Posisi titik B terhadap titik A. Yang jadi pusat siapa di sini? Itu adalah A ya. A ke B. Berarti 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Oke. Lanjut ya, mudah-mudahan paham. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan Y hanya ada 3 kemungkinan, yaitu sejajar, garis memotong, atau garis tegak lurus ya. Jadi hanya 3 kemungkinan, sejajar, garis memotong, garis tegak lurus ya. Contohnya perhatikan ini. Garis AB yaitu garis ini. Posisinya bagaimana? Dia sejajar dengan sumbu X. Garis AB sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X sejajar, tegak lurus dengan sumbu Y ya. Lalu garis CD dia itu tegak lurus dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu Y, dia sejajar dengan sumbu.
Sedangkan posisi garis EF itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Tegaknya nggak ada ya ini. Posisinya adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Tegaknya tidak ada. Demikian tentang koordinat kartesius, khususnya tentang posisi titik terhadap sumbu X, sumbu Y, terhadap titik pusat dan titik lain, lalu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.